Ya, tadi ada Pak Izradi Jainal, Dekan Mhm. Teknik Fakultas Teknik ya Universitas Balikpapan. Silakan Pak Izradi, singkat dan Oke, padat ya. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. singkat saja. Jadi sebenarnya kan kita kalau mau tahu bagaimana kita Balikpapan ke depan, kita harus tahu kekuatan kita. Ahmad Ya. Masuk sudah ngomong kita punya bandara internasional, kita punya pelabuhan internasional. Maka dalam kaitan dengan itu, kita harus menyatakan bahwa Balikpapan, jadi sudah harus punya konsep Balikpapan sebagai kota internasional atau Balikpapan International City. Tadi Pak Randy juga sudah bicara tentang bahwa bagaimana prospek pendidikan, kayak Jogja sudah dicontohkan. Kalau saya ngambil jalan tengah, bahwa kita sudah harus mencanangkan bahwa Balikpapan itu intellectual city. Jadi kita bukan saja kita yang tempat pendidikan, tapi anak-anak kita, orang-orang kita sekolahkan untuk menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Karena apa? Batu bara sebentar lagi habis, minyak habis dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, Balikpapan Industrial City ini sudah pasti karena industri migas, industri jasa itu sudah otomatis di dalamnya. Kemudian yang keempat, saya satu hal bahwa kemajuan sebuah daerah atau bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari integritas. Makanya saya menyarankan Pak Wali Kota yang akan datang itu mengupayakan Balikpapan Integrity City atau Integrity Zone. Yang kelima, kita banyak bangsa di dunia yang tidak punya sumber daya, ya, yang tidak punya apa sama kayak Swedia, tapi dia hidup dari inovasi. Berarti saya katakan Balikpapan Innovation City. Jadi kalau misalnya saya itu kan ada lagi tadi Pak Rahmat menyinggung. Nah, untuk konsep itu, jadi ada 3 untuk kotanya, Balikpapan, jadi smart city, oke, sedang berjalan, kemudian green city, kita juga harus berpikir kota hijau. Yang ketiga, blue city atau kota maritim, atau kota yang kaitannya dengan Alki 2, kita memang potensinya hebat sekali. Saya rasa Pak Rahmat juga sudah membaca semua itu. Jadi kalau saya mau gabungkan semuanya, saya punya titipan ke Pak Rahmat, Pak Randy dan kawan-kawan, ada 8 konsep, 5 terkait Balikpapan BIZ atau Balikpapan International City, Balikpapan Intellectual City, Balikpapan Integrity City, Balikpapan Industrial City, dan Balikpapan Innovation City. Kemudian ke depan kalau kita mau hebat dan mau jago, ya Smart City, Blue City, Green City. Dan kita sudah harus berani menyatakan sebagai penyangga ibu kota bahwa kota kita layak sebagai Singapuranya Indonesia. Ya, itu layak sebagai Singapura Indonesia. 1. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu kota di Indonesia yang sehebat Balikpapan. Di sini semua suku ada, tidak ada suku yang paling menonjol. 1. Jadi itu. Terus yang kedua, kenapa saya katakan tadi intellectual city? Coba lihat, orang pintar-pintar di dunia ini ada di Balikpapan. Semua yang pintar di Indonesia ini pernah di Balikpapan. Ya. Terus yang ketiga yang perlu saya sampaikan bahwa kita punya potensi untuk menjadi kota terbaik, dan saya rasa mudah-mudahan wali kota ke depan bisa ikut membantu kita untuk mencapai itu. Itu saja saya semacam usulan, jadi semacam melengkapkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Haji, Pak Wali langsung menanggapi. Silakan Pak. Ya, saya pikir kita sepakat. Ya, saya pikir kita sepakat apa yang disampaikan oleh Dr. Izradi Jainal tadi, yang juga merupakan pengamat pembangunan dan lingkungan yang bahkan keselamatan pekerja di kota Balikpapan. Insya Allah semua dalam program itu ya tentunya akan kita wujudkan, tapi semuanya artinya kita bersama-sama. Karena saya mungkin ibaratnya ingin mewujudkan mimpi Balikpapan menjadi kota yang terkemuka, menjadi kota industrial modern tentunya yang terbaik. Tapi kalau kami hanya jalan sendiri, mungkin itu merupakan mimpi saya saja. Tapi aku yakin kalau semua elemen masyarakat, para cendekiawan, para pengusaha, dan semua stakeholder yang ada di kota Balikpapan sama mimpinya dengan kami untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang terbaik bahkan di dunia, saya yakin itu bukan merupakan bunga tidur, tapi itu bisa kita wujudkan. Tentunya dengan kebersamaan, dengan pengertian kita apa yang disampaikan Pak Izradi tadi, kemajemukan yang menjadi modal kita, kemajemukan keberaneka-ragaman, karena itu merupakan modal sebenarnya. Saya yakin suku, budaya, bahkan agama yang ada di kota Balikpapan itu merupakan sumber daya yang luar biasa, yang kalau kita rangkum dan kita manfaatkan menjadi satu kekuatan besar. Nah itulah, saya sepakat juga dengan Pak Izradi tadi, insya Allah kemudian bisa kita wujudkan apa yang menjadi kenyataan.
Ya. Oke. Pak Randy. Ya, Randy bisa menambahkan? ya, saya kira semua harapan, semua cita-cita, semua keinginan itu di dalam rencana strategi pembangunan yang saya kira mungkin Pak Wawali selama 4 tahun ini juga sudah paham betul ya, karena di Bapeda itu barangkali konsep tentang rencana strategis bagaimana Balikpapan ke depan yang ideal, yang seperti diciptakan kota smart, kota macam-macam itu sudah ada. Tinggal barangkali yang pertama, yang paling penting adalah konsistensi. Ya. Pertama tentu penerapan skala prioritas dari rencana-rencana yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, konsistensi di dalam pelaksanaan rencana-rencana strategis itu. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan masyarakat di Balikpapan, secara keseluruhan, apalagi kalau misalnya pemimpinnya nanti, saya berharap ya 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, pemimpinnya itu orang-orang yang memang petarung, dan saya kira kalau awal ini jangan ditanya ya kan, soal tarung menarung dalam dunia usaha sudah sangat luar biasa ya. Tinggal nanti kalau kemudian benar-benar diberikan amanah oleh masyarakat, nah semangat petarungnya itu dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan sehingga kemudian dengan demikian bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipersiapkan sejak lama dan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Tapi begini, kalau cita-cita keinginan menjadi seperti Singapura, iyalah itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Dan sejak dulu juga kita berharap dengan letak kita yang sangat strategis, kita bisa menjadi Singapura. Tarakan dulu juga semangatnya ketika dipimpin oleh Pak Yusuf, ya, SK, juga semangat sangat luar biasa. Tarakan mau menjadi kayak Singapura gitu. Dan beberapa daerah juga seperti itu. Tapi kita nggak usah jauh-jauh barangkali mengikuti apa yang telah berlaku atau berlangsung di Singapura. Yang paling prioritas pertama adalah saya berharap nanti kepemimpinan yang akan datang identifikasi dulu ya, kebutuhan dasar dari masyarakat Balikpapan, terutama berkaitan dengan ekonomi itu apa. Ini sangat berkaitan dengan penentuan sektor-sektor apa yang bisa menjadi prioritas. Gitu. Tadi saya sedikit memberikan gambaran gitu. Kalau secara makro ya banyak kita berkeinginan gitu. Potensi kita dahsyat, keunggulan-keunggulan kita yang kita miliki juga luar biasa. Tapi tentu ada skala prioritas yang harus menjadi prioritas karena pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan kan bergantung dari kepemimpinan. Sementara kita paham betul kepemimpinan kita ini terbatas. Gitu. Wali kota misalnya masa jabatannya ya 4 tahun atau 5 tahun gitu. Kemudian bisa dipilih kembali. Nah tentu kan tidak selamanya gitu. Nah oleh karena jabatannya juga sangat terbatas, skala prioritas dalam rangka pelaksanaan pembangunan itu menjadi sangat penting. Misalnya kalau kita boleh merujuk pada pendekatan perencanaan pembangunan zaman Orde Baru lah. Kalau dulu dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional itu ada 8 jalur pemerataan. Setiap tahun itu yang dulu dikenal dengan pelita itu setiap tahun dievaluasi. Ya, pemerataan pembangunan yang jalur pertama itu seperti apa capaiannya dan seterusnya. Nah sekarang juga saatnya saya kira seperti itu. Setiap tahun kawan-kawan di eksekutif misalnya di bawah kendali, di bawah kepemimpinan wali kota bersama-sama dengan DPR itu setiap tahun coba lakukan evaluasi progres capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Balikpapan, oleh kota Balikpapan ini, apalagi sampai berkeinginan untuk menjadikan kota seperti tadi disampaikan oleh Pak Isradi, itu bisa terukur. Setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah, setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat terukur itu capaiannya. Oh, setiap tahun kita telah melaksanakan kegiatan seperti pembangunan ini. Capaian kita ini. Kemudian kita belum bisa melakukan kegiatan pembangunan ini karena itu. Itu teridentifikasi dengan baik sehingga tahun kedua bisa dilakukan lagi proses pembangunan untuk setelah kita melakukan evaluasi pada tahun pertama. Kalau konsistensi itu dan kontinuitas itu bisa dilaksanakan, maka yakinlah kita tidak saja bisa mengukur 5 atau 10 tahun sesuai dengan jabatan masa bakti wali. Bahkan 100 tahun yang akan datang potret wajah Balikpapan kita bisa lihat bahwa 25 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang Balikpapan kita bisa tahu dan masyarakat bisa paham. Dan yang paling juga untuk kita pahami saya kira secara bersama. Masyarakat Balikpapan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Isradi dengan heterogenitasnya yang seperti itu potensi yang sangat luar biasa. Dan satu Mbak,
masyarakat Balikpapan ini masyarakat saya kira mungkin tidak dipunyai oleh masyarakat yang lain, yakni tingkat partisipasi dalam rangka kegiatan pembangunan itu sangat tinggi. Kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan Mudah pembangunan sangat diatur, luar biasa. Ini yang paling juga menjadi potensi. Mudah diatur. Ya kalau bilang orang Jawa, yang penting kita bisa ngerogoh hatinya, ya masyarakat Balikpapan, mau diapain, mau diajak kemana-mana, mau disuruh bikin apa-apa secara bersama-sama dengan pemerintah, insya Allah bisa dilakukan. Nah ini potensi juga yang sangat luar biasa. Peti, ini ada banyak ibu-ibu nih, mungkin kasih kesempatan ke ibu-ibu perwakilan, silakan ibu-ibu. Ini ibu-ibu Ikatan Pengusaha Muslim ya, kalau nggak salah ya. Pak Wali sampai jam 3 sepertinya karena ada upacara penurunan bendera ya. Oh iya, betul. Silakan ibu-ibu, mau kesempatan ketemu Pak Wali. Siapa yang dulu bicara? Mas Son izin bicara. Sebentar, ibu dulu Mas Adi. Ibu-ibu silakan. Ada yang mewakilin? Ibu Katina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dari PDIPMI dan teman-teman sekalian ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Randy. Selalu. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Randy. Tadi sudah diupacarakan di halaman Balai Kota. Oh iya, tadi saya terima kasih kepada Pak Wali. Ya. Ya, ayo yang lain ya Pak. Itu aja Bu, nggak ada pertanyaan Bu? Atau kuenya bisa diantar ke tribun atau ke Ini tadi rencananya mau ke tribun rame-rame, ternyata kan ada itu ya, nggak boleh ya. Iya. Ya buat Pak Randy dan keluarga semoga sukseslah dunia akhirat dan bisa berguna buat masyarakat Balikpapan. Amin. Oke, amin. Siapa? Iya. Ini di Smart FM waktunya tinggal 2 menit barangkali ke Pak Haji ya. Pak Rahmat Masud, ada sepatah dua patah kata lagi sebelum ikut upacara penutupan, Pak. Halo? Pak Haji ya, Pak Rahmat Masud, ada Suaranya kecil. Suaranya kecil, Mbak. Ya. Halo, Pak Rahmat Masud bisa mengucapkan sepatah dua patah kata sebelum meninggalkan arena Zoom? Oh iya, baik. Saya ingin menyampaikan di sini tentunya saya ingin mengajak kepada seluruh warga Kota Balikpapan manfaatkan betul potensi yang ada di kota kita ini. Ya, ada yang bertanya kayaknya nih. Ibu-ibunya. Oke, itu aja. Pak Wali, satu pertanyaan masih sempat Pak Wali. Ya, silakan. Oke, Mas Adi Supriyadi, silakan. Tadi, silakan Mas Adi. Iya, terima kasih Mas Son. Dengan waktu yang singkat, sebenarnya ada banyak hal yang saya mau bicarakan, cuma waktunya singkat sekali. Tapi sebenarnya begini. Forum khusus Mas Adi. Ya? Kita forum khusus nanti. Oh ya, nanti kita pernah urus. Ya. Tapi saya ingin coba mengatakan begini bahwa sebenarnya secara makroekonomi Kota Balikpapan sebenarnya sangat baik-baik saja, sangat sehat-sehat saja, kecuali mungkin di tahun 2020 ini memang karena kondisi pandemi sehingga kemudian mengalami kontraksi ekonomi, kemungkinan juga pertumbuhan ekonominya minus. Ya mudah-mudahan kemudian di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Balikpapan sudah bisa positif sehingga kemudian kita tidak memasuki masa resesi. Tetapi kemudian poinnya begini, bahwa selama 10 tahun terakhir ini kemudian perekonomian Balikpapan itu ditunjang oleh sektor industri pengolahan 46%, industri konstruksi 16%, transportasi 12%, perdagangan 9%. 83% ekonomi Balikpapan ditopang oleh 4 sektor ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kinerja sangat dari periode ke periode sangat positif terkait dengan perekonomian Balikpapan. Cuman memang dalam konteks ke depan, saya kira memang Balikpapan tidak hanya bisa bertumpu pada 4 sektor pertumbuhan ekonomi ini, sektor pengolahan, sektor konstruksi, transportasi, perdagangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, tetapi kemudian harus mengembangkan sektor-sektor yang inovatif, sektor-sektor yang kreatif, apalagi saat ini misalnya kita sudah memasuki industri
4,0 sehingga kemudian ekonomi kreatif ini kemudian harus didorong. Dan catatannya kemudian ke depan adalah bahwa kalau kemudian ini bisa dikembangkan, kalau kemudian pemerintah kota kemudian bisa membangun misalnya balai latihan kerja berbasis digital, berbasis IT misalnya, maka kemudian itu bisa akan menjadi sumber-sumber atau bisa menjadi penopang ekonomi baru Kota Balikpapan. Saya membayangkan bahwa ketika ekonomi kreatif ini berbasis IT bisa dikembangkan ke depan, maka saya kira puluhan miliar, ratusan miliar akan ada capital inflow yang akan masuk ke Balikpapan, dan itu bisa menggerakkan multiplier efek di Kota Balikpapan. Dan catatannya adalah itu juga akan sangat bisa mengurangi pengangguran di Kota Balikpapan, karena pengangguran Balikpapan misalnya pada tahun ini sekitar 7,9%, itu sekitar 23.000 jiwa, 23.000 orang, yang kemudian yang terserap di sektor impor, di sektor formal itu hanya sekitar 5.000 orang, sisanya kemudian terserap di sektor informal ataupun menjadi pengangguran. Nah, sehingga kemudian butuh kemudian inovasi dari pemerintah kota untuk kemudian memformalkan sektor informal ini, selain kemudian bisa memberikan menguatkan fondasi ekonomi khususnya di sektor mikro dan kecil ini. Kemudian yang kedua, ketika ini kemudian diformalkan sektor informal ini, kemudian mereka bisa mengakses permodalan kur dengan bunga yang sangat rendah 7-9%. Di sisi yang lain, pemerintah pasti akan mendapatkan pemasukan dalam bentuk pajak dari para pelaku usaha itu. Nah, sehingga kemudian ekonomi Balikpapan bisa akan tumbuh lebih baik. Dalam artian, poinnya karena waktu saya singkat Mas Sun, saya cuma mengatakan mudah-mudahan kemudian Pak Rahmat nanti dengan ke depan kemudian bisa mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih kreatif, tidak lagi bertumpu pada 4 sektor ini, selain sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi, dan perdagangan. Sementara saya cuma ingin mengatakan begini, sebenarnya kalau mengatakan bahwa Balikpapan kota jasa itu juga mungkin perlu dikoreksi sedikit, karena sebenarnya kalau kita melihat struktur ekonomi PDRB Balikpapan, kontribusi sektor jasa itu sebenarnya kecil, hanya di angka 3%. Ya, hingga kemudian, tetapi kemudian potensinya ada untuk kemudian dikembangkan, seperti dikatakan tadi oleh Bang Randy, bahwa sebenarnya sektor jasa di sektor pendidikan itu sebenarnya masih bisa ditumbuh kembangkan, dan mungkin masih bisa di-upgrade dari 3% menjadi 10%. Sehingga kemudian kalau ini bisa dilakukan, akan memiliki multiplier effect yang lebih luas. Saya kira waktunya mepet, Mas Son. Nanti mungkin kita forum berikutnya mungkin. Terima kasih banyak. Saya undang khusus bersama Pak Wawali juga. Oh, siap, Mas Son. Siap, Mas Son. Untuk menanggapin pendapat dan pendapatan Mas Adi tadi. Baik, saya pikir ya Mas Adi ini juga merupakan pengamat juga sih ya. Saya juga berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Ini juga memberikan sumbangsi dan pemikiran yang baik. Karena komitmennya dia untuk membangun Balikpapan ini menjadi baik. Walaupun ada kritis itu wajar, karena itu sangat diperlukan untuk membangun. Karena kritik untuk membangun itu menjadi motivasi, apalagi di pemerintah, untuk bisa berbuat yang terbaik. Dan perlu saya garis bawahi juga di sini bahwa jasa betul, kita sedikit jasa karena belum dimanfaatkan secara maksimal. Balikpapan sebagai kota jasa dan industri, benar-benar jasa itu banyak. Jasa di laut aja kita belum manfaatkan semaksimal mungkin. Padahal potensi yang saya juga sebagai asosiasi ketua INSA, asosiasi perusahaan pelayaran ownership, ya tentunya melihat potensi di sini sangat besar yang sampai sekarang belum ada kontribusi termasuk pemasukan dari bidang jasa itu untuk ke pemerintah kota. Nah, justru itu dengan pengalaman kami, ya tentunya pengalaman saya sebagai ketua INSA di Balikpapan, dan insya Allah kita akan bisa kembangkan dan kita akan bisa manfaatkan potensi laut, ya tentunya bisa menghasilkan, ya salah satu maksud dari Mas Adi tadi adalah PAD untuk kota Balikpapan, dan saya yakin itu sangat bisa ke depannya. Dan selanjutnya sebelum saya tutup di sini, bahwa sering orang menyampaikan bahwa ibu kota negara Kalimantan Timur, khususnya PPU dan Kutai Kartanegara dan Balikpapan sebagai penyangga negara, saya tidak melihat bahwa ibu kota negara akan pindah di Kalimantan Timur atau di mana. Tapi yang saya hanya fokus adalah bagaimana membangun kota Balikpapan. Ada tidak adanya IKN, terbentuknya dan jadinya ibu kota negara di Kalimantan Timur, saya pikir itu mungkin hanya pertemuan di persimpangan jalan saja untuk mewujudkan mimpi kota Balikpapan sebagai kota yang terbuka, sebagai kota jasa dan industri yang terbaik nanti di Indonesia. Nah, tentunya dengan semangat inilah saya yakin insya Allah kalau toh juga nanti ke depannya siapapun yang memimpin kota Balikpapan, ide dan gagasan jasa dan industri ini merupakan potensi yang sangat besar untuk menopang perekonomian dan mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang terbaik di Indonesia. Mungkin itu saja karena
setengah 4 Ya. ini saya harus upacara. Terima kasih banyak Wali, Pak atas Haji Rahmat Masud sudah hadir di Tribun Kaltim on Fokus. Pak Randy juga terima kasih banyak. Smart Listener, demikian Tribun Kaltim on Fokus untuk minggu ini. Kita kembali lagi minggu depan dengan tema dan narasumber yang lainnya. Saya Eti Haryani dan Mas Sumarsono pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wali, terima kasih Bang Randy, Mas Adi, dan Bapak Ibu semua yang bergabung dalam Tribun Kaltim on Fokus sore hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali dan kemungkinan